Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita ketemu lagi di channel yang membahas tentang masalah-masalah pendidikan dan psikologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang jarang didiskusikan, jarang dibicarakan, yaitu penyakit karakter. Seorang psikolog dari Harvard University, Scott Peck, menulis sebuah buku. Dia membagi penyakit psikologi itu menjadi dua bidang besar. Yang pertama adalah penyakit neurosis, yang kedua adalah penyakit karakter. Penyakit neurosis adalah penyakit di mana seorang itu terlalu membebani dirinya, terlalu merasa bertanggung jawab, kemudian harus melakukan sesuatu dan lain-lain, sehingga dia tertekan, sehingga dia mengalami depresi, akhirnya murung dan lain sebagainya. Dia terkena penyakit neurosis. Dia banyak membebani dirinya, walaupun mungkin beban-beban yang lain yang standar dia mungkin tidak mampu dia lakukan, tapi dia membebani banyak hal kepada dirinya, sehingga dia tertekan. Misalnya dia merasa bertanggung jawab terhadap pemanasan global, dia merasa bertanggung jawab terhadap bagaimana kerusakan moral di negara ini, dia merasa bertanggung jawab problem-problem yang banyak hal yang itu mungkin bukan tanggung jawab dia atau tidak harus tanggung jawab dia, tapi dia merasa itu tanggung jawab dia dan dia membebani itu. Dan ini banyak terjadi, sehingga dia merasa tertekan, dia harus melakukan sesuatu yang akhirnya dia depresi. Itu. Ya, akhirnya dia mengalami stres dan depresi, dan itu adalah penyakit neurosis. Kemudian yang kedua adalah penyakit karakter. Penyakit karakter adalah orang-orang yang merasa bahwa dia tidak bersalah. Dia merasa tidak bertanggung jawab terhadap problem yang dia lakukan. Dia merasa semuanya itu karena lingkungan. Seperti mungkin yang sudah pernah saya katakan, bahwa ada kepercayaan bahwa saya seperti ini karena sebelumnya. Karena lingkungan, karena didikan orang tua, karena ini dan lain sebagainya. Ini penyakit karakter. Kalau penyakit neurosis itu tidak terlalu sulit disembuhkan, karena orang yang sakit, orang yang mengalami problem itu tahu bahwa dia bermasalah. Maka bisa dengan terapi-terapi psikologi, itu misalnya dengan kognitif terapi atau mungkin dengan terapi-terapi yang lain, misalnya itu behavior kognitif terapi, terapi perilaku dan lain sebagainya, CBT ataupun yang lain, mampu diselesaikan. Yang sulit diselesaikan adalah problem penyakit karakter. Kalau kita melihat misalnya anak-anak yang bolos sekolah, anak-anak yang tidak bertanggung jawab, dia tahu besok ujian tetapi dia tidak belajar. Dia hidup seenaknya. Dia mungkin kena masalah narkoba. Dia mungkin sampai umur dewasa dia hidup seenaknya. Dengan misalnya gaji yang cuman misalnya sebesar 5 juta atau 10 juta sebulan, dia habiskan itu cuman 2 minggu habis, sehingga dia harus ngutang dan bertumpuk-tumpuk hutangnya. Kehidupannya dia kacau sedemikian rupa karena penyakit karakter. Karakter adalah sebuah kebiasaan yang dia lakukan, yang itu terjadi karena internalisasi pengalaman-pengalaman saat kecil, yang itu karena didikan saat awal, yang akhirnya itu menempel pada dirinya. Banyak kita lihat, saya selalu di dalam konseling di sekolah mengatakan, membagi anak nakal di sekolah itu ada 3. Yang pertama adalah anak nakal, kemudian anak bandel, kemudian yang ketiga adalah anak yang kurang ajar. Ini berbeda. Anak nakal normal. Anak-anak itu punya kenakalan-kenakalan tertentu. Anak bandel masih normal. Dia punya tingkatan kenakalan yang di atas yang lainnya. Tetapi yang bermasalah adalah anak yang kurang ajar. Dia melawan guru. Dia mungkin sampai berkelahi dengan guru.
dan lain-lain. Ini level yang ketiga, dan ini biasanya problem di penyakit karakter. Dan sekolah harus bekerja sama dengan orang tua untuk menyelesaikan anak-anak yang masalah ini. Kenapa? Karena anak yang seperti ini akan sulit diselesaikan. Akan mengalami problem bisa sampai jangka panjang apabila tidak cepat-cepat diselesaikan. Anak ini bisa terkena mungkin kasus dikeluarkan dari sekolah, kemudian dia mungkin terjerat narkoba, setelah mungkin direhabilitasi dia mungkin tetap seperti itu, mungkin ada anak-anak yang sampai masuk di penjara dan lain sebagainya. Ini karena problem penyakit karakter. Perilakunya kita melihat kenapa dia seperti itu, tidak bertanggung jawab, seenaknya, semaunya sendiri dan lain sebagainya. Nah, apa sebab orang-orang itu punya penyakit karakter? Kalau penyakit neurosis mungkin kita diskusikan di tempat tertentu karena itu berhubungan dengan psikologi, dengan semua terapinya, dengan semua cara-cara untuk menyelesaikan. Tetapi penyakit karakter ini punya problem di didikan orang tua saat kecil. Saat anak-anak saat kecil tidak didisiplinkan, tidak diajari untuk menunda kepuasan saat ini untuk masa depan, menunda kesenangan-kesenangan saat ini untuk ke depan. Dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak tahu mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Saat kecil dia tidak diajari seperti itu. Karena mungkin yang pertama memang tidak diajari. Kemudian yang kedua mungkin karena orang tua tidak cukup konsisten. Saya berikan contoh untuk memahami ini. Anak-anak mungkin jam-jam tertentu dia melihat film. Film itu menarik, tetapi ternyata misalnya itu jam tidur. Ada orang tua yang membiarkan itu, bukan menyetop. Kamu tidak bisa, kamu saatnya tidur sekarang karena besok sekolah. Itu. Ada yang tidak dibiarkan. Jadi dia melepaskan semua yang dia inginkan, semua yang nikmat buat mereka, walaupun ada tanggung jawab yang lain. Atau mungkin yang lainnya. Ada orang tua yang sekarang melarang dan besok tidak. Misalnya perilaku A dimarahi oleh orang tuanya dan saat tertentu si anak melakukan perilaku yang sama dan dibiarkan. Anak yang seperti ini akan kebingungan mana yang benar dan mana yang salah. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena saat tertentu dia dimarahi oleh orang tuanya dan dia merasa perilaku dia adalah salah. Karena dia mungkin mendapatkan panism, yang artinya panism itu berarti dia harus mundur. Secara psikologi, seperti yang saya katakan bahwa sesuatu yang tidak mengenakkan, karena dia dimarahi, karena dia dihukum, maka dia akan mundur. Perilaku itu akan tidak diulangi. Tetapi ternyata perilaku yang sama yang dia lakukan, sama orang tuanya dibiarkan. Maka dia tidak tahu. Maka si anak tidak mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Dan ini kalau keterusan terjadi, maka mereka tidak mampu untuk mengambil tanggung jawab. Dan ini menyebabkan kalau sedemikian rupa menjadi penyakit karakter. Besok ulangan, sekarang ada film bagus, misalnya orang tua yang baik mendisiplinkan. Jam ini sudah waktunya belajar. Misalnya maghrib, orang tua yang mungkin beragama Islam biasanya maghrib selesai, tidak boleh main sampai mungkin jam tertentu. Ini penting dilakukan. Didikan saat kecil, pendisiplinan saat kecil ini sangat penting karena kalau tidak dilakukan dan dibiarkan sedemikian rupa, maka mereka akan mendapatkan penyakit karakter. Yaitu sebuah penyakit di mana dia merasa tidak bertanggung jawab, dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dia akan melakukan apapun yang ingin dia lakukan, yang menurut mereka ini enak, ini menyenangkan. Walaupun ke depan mungkin akan merugikan. Nonton film malam ini, enjoy, enak, nikmat, walaupun besok ada ulangan, mereka akan terjang. Kalau itu dilakukan, diajarkan sejak kecil,
disiplin itu, maka anak tidak akan mendapatkan penyakit karakter. Disiplin itu adalah sesuatu yang sangat penting buat anak-anak kita. Bahkan kalau saya mengatakan bahwa warisan yang paling penting yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya adalah kedisiplinan. Anak kecil tidak tahu baik dan buruk. Anak kecil tidak mengerti manfaat dan tidak manfaat. Anak-anak kecil dia taunya enak dan tidak enak. Kalau dihukum berarti itu tidak baik, kalau dikasih reward berarti itu baik. Kalau anak-anak kecil itu dibiasakan, misalnya pagi-pagi diajak sholat subuh, dibangunkan oleh orang tuanya. Mereka tidak tahu apa manfaatnya. Mereka bangun dan enjoy. Sholat, habis maghrib misalnya dia diajak sholat, kemudian mengaji, jam sekian dia harus makan, jam sekian dia harus tidur dan lain sebagainya. Ini adalah pendisiplinan. Pendisiplinan ini akan sangat menguntungkan buat anak dan buat kita. Saya kasih contoh seperti ini. Saat orang tua mampu mendisiplinkan anaknya, misalnya dalam hal toilet training. Umur 0 sampai 2-3 tahun itu belajar toilet training. Bagaimana anak-anak itu kencing, bagaimana anak-anak itu buang air, baik buang air besar maupun buang air kecil di kamar mandi. Ada orang tua yang melakukan investasi untuk anaknya. Investasi adalah melepas sesuatu saat ini untuk mendapatkan pengembalian yang lebih masa depan. Ini investasi. Orang tua perlu investasi. Investasi apa? Investasi waktu, investasi tenaga untuk anak-anaknya saat kecil. Saat orang tua investasi, misalnya setiap malam sebelum tidur jam 10 anaknya diajak ke kamar mandi untuk kencing dulu dan lain sebagainya. Pendisiplinan ini, investasi orang tua ini bisa jadi dan akan menghasilkan anak-anak itu sudah lepas dari pampers dan lain-lain saat umur 2-3 tahun. Banyak di keluarga saya misalnya dan di banyak tempat anak-anak yang umur sekian tahun sudah kalau kencing di kamar mandi, kalau mau buang air dan lain sebagainya di kamar mandi. Umur-umur tertentu sudah selesai. Ada yang sampai umur besar. Bayangkan, apa untungnya buat kita? Untungnya buat kita tidak akan tersiksa oleh mereka. Kemudian berapa biaya pampers yang harus kita buang kalau mereka tetap seperti itu sampai umur misalnya sampai kelas 3 SD sampai kelas 2 SD bahkan mungkin sampai umur 7-8 tahun. Sementara ada yang umur 3-4 tahun sudah selesai. Ini investasi orang tua kepada anaknya dan itu adalah pendisiplinan diri. Nah, pendisiplinan ini penting karena pendisiplinan itu adalah akan menjadi kebiasaan mereka. Saat didisiplinkan, mereka akan menjadi terbiasa dan itu adalah perilaku mereka. Perilaku mereka yang baik akan menjadi semacam gravitasi, tarikan. Mereka akan biasa melakukan itu dan ringan. Oleh karena itu, jangan heran ada orang-orang yang ringan belajar. Habis maghrib mereka belajar, mereka membaca, banyak hal-hal yang baik yang mereka lakukan. Ada orang-orang tertentu atau anak-anak tertentu yang seenaknya hidupnya. Apakah ini karena genetik dan lain-lain sebagainya? Tidak. Ini sering kali karena pembelajaran saat kecil berupa pendisiplinan dari orang tua. Oleh karena itu, menurut saya, orang tua wajib tidak hanya meminta anak-anaknya harus les ini, dan lain sebagainya. Tetapi kita pun perlu sedikit banyak belajar bagaimana melihat mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Tidak hanya anak-anak yang perlu berubah, kita pun perlu juga menyiapkan diri. Penyakit karakter ini sangat berbahaya. Banyak orang-orang yang sulit diselesaikan. Nilainya jelek di sekolah, bandel, sering berkelahi, bahkan mungkin sampai dikeluarkan dari sekolah, pindah sekolah masih seperti itu, akhirnya mungkin terlibat kenakalan remaja, akhirnya mungkin terlibat narkoba, akhirnya banyak hal yang lain. Bisa jadi karena lingkungan tertentu, ya. Tetapi ada hal-hal yang lain
yang terpenting katanya Scott Peck bahwa ini penyakit karakter. Karakter itu terjadi karena teladan yang mengabaikan tanggung jawab. Itu teladan yang memberikan ketiadaan disiplin untuk menunda kepuasan saat ini untuk kenikmatan jangka panjang. Anak-anak sudah harus diajari bahwa bagaimana dia menunda kepuasan-kepuasan saat ini untuk kepuasan-kepuasan saat datang. Belajar les misalnya harus menghafal rumus-rumus matematik, harus belajar bahasa Inggris dan lain-lain. Ini menunda kepuasan saat ini di mana teman-temannya harus bermain, di mana teman-temannya mungkin seenaknya. Dia menunda kepuasan saat ini untuk kepuasan masa depan. Mereka diajari tanggung jawab tertentu oleh orang tuanya untuk kenikmatan, untuk kebaikan dan untuk kebahagiaan dia di masa depan. Ini penyakit karakter yang akan sulit diselesaikan, akan sulit diobati apabila sudah terjadi. Karena ini adalah sesuatu pembiasaan saat kecil. Apakah ini bisa disembuhkan? Semua bisa disembuhkan. Hanya level-level tingkat penyembuhannya yang lebih mudah dan sangat sulit atau lebih sulit. Mungkin itu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kita membahas tentang dua penyakit psikologi secara umum, neurosis, terlalu membebani diri, yang semestinya tidak perlu terlalu terbebani. Kemudian yang kedua adalah penyakit karakter, yang tidak pernah mengambil beban terhadap hal-hal yang semestinya dia ambil beban. Kenapa terjadi penyakit karakter? Karena teladan yang mengabaikan tanggung jawab. Teladan yang memberikan ketiadaan disiplin untuk penundaan kepuasan saat ini demi untuk kenikmatan yang lebih lama di masa depan. Ini yang perlu kita berikan, ini yang perlu mungkin kita pahami sehingga orang tua, guru maupun yang lain memahami itu lalu mencoba untuk memberikan penjelasan, memberikan argumentasi, contoh-contoh, dan bila mungkin membuat hal-hal tertentu sehingga mereka pelan-pelan bisa merubah perilakunya. Itu aja mungkin diskusi kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan bisa disampaikan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.